Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Desudawati dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.6, menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. KD 4.6, membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jurnal penutup atau closing journal adalah ayat jurnal yang digunakan pada perusahaan akuntansi dengan tujuan menghapus atau menghilangkan saldo akun sementara agar dapat digunakan pada proses transaksi periode berikutnya. Jurnal penutup pada perusahaan dagang pada prinsipnya sama dengan langkah-langkah yang dilakukan dengan jurnal penutupan pada perusahaan jasa. Jurnal penutup digunakan untuk menutup yang pertama akun pendapatan, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga menutup akun riba, dan yang keempat menutup laba atau rugi perusahaan. Langkah menyusun jurnal penutup yang pertama itu menutup akun pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan dagang berasal dari penjualan barang perusahaan. Nah, untuk menutup akun pendapatan ini yaitu dengan mendebit penjualan, mendebit pendapatan-pendapatan, mendebit retur pembelian, dan mendebit potongan pembelian. Kemudian dengan mengkredit ikhtisar laba rugi. Nah, jadi karena kita akan mengenalkan saldo ini, nah saldo penjualan, pendapatan, retur pembelian, potongan pembelian, ini saldo normalnya itu berada di kredit. Karena kita akan menutup akun tersebut atau mengenalkan akun tersebut, maka pindah posisi akun-akun ini berada di posisi debit. Yang kedua, menutup akun bank. Nah, salah satu aktivitas yang dilakukan perusahaan dagang selain penjualan adalah kegiatan pembelian. Maka, kita akan menutup akun-akun ini, yaitu saat menutup akun beban, yaitu dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit pembelian, potongan penjualan, retur penjualan, dan beban-beban perusahaan. Nah, akun-akun ini saldo normalnya itu di debit. Saat jurnal penutup, karena kita akan mengenalkan saldo akun ini, maka posisinya itu ada di kredit agar akun-akun ini saldonya menjadi 0. Di debitnya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini nanti jumlahnya dari penjumlahan semua akun yang ada di kredit ini. Langkah yang ketiga yaitu dengan menutup akun prive. Nah, untuk menutup akun prive yaitu dengan mendebit modal dan mengkredit prive. Nah, prive itu merupakan hak pemilik atas modal yang ditanamkan di perusahaan. Nah, saldo normal prive ini kan ada di sisi debit. Namun, saat jurnal penutup, prive ini dicatat di sisi kredit agar saldonya itu menjadi 0. Kemudian yang keempat dengan menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, pencatatan laba atau rugi perusahaan ini merupakan akun nominal yang harus ditutup juga. Jika perusahaan memperoleh laba, maka laba ini akan menambah modal. Modal saldo normalnya di kredit. Maka dari itu, modal dimunculkan di posisi kredit. Nah, laba menambah modal. Kemudian, jika perusahaan mengalami rugi, rugi ini akan mengurangi modal. Nah, jadi modalnya itu dimunculkan di posisi debit dan di kreditnya ikhtisar laba rugi. Jadi saat menutup laba atau rugi ini tidak dua-duanya dicatat, tapi kita pilih atau sesuaikan dengan apa yang diperoleh perusahaan. Apakah perusahaan mengalami laba atau perusahaan mengalami rugi. Berikut adalah kertas kerja perusahaan dagang Sentosa yang merupakan sumber dalam pembuatan jurnal penutup. Nah, kertas kerja ini memudahkan kita dalam membuat jurnal penutup. Nah, biasanya kan kertas kerja ini ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian.
karena untuk membuat jurnal penutup kedua kolom tersebut tidak digunakan, maka Ibu hilangkan dulu ya. Nah, yang digunakan itu adalah neraca saldo disesuaikan kolom laba rugi dan neraca. Nah, inilah tampilan kertas kerja perusahaan dagang Sentosa. Untuk membuat jurnal penutup, yang pertama yaitu kita menulis nama perusahaannya, kemudian jurnal penutup, dan periode pencatatannya. Kolom jurnal penutup terdiri dari tanggal, kemudian ini bulan dan tahunnya, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Yang terakhir adalah jumlah. Yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan, yaitu dengan mendebit penjualan, mendebit pendapatan, mendebit retur pembelian, mendebit potongan pembelian, dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Tampilkan dahulu kertas kerja dari perusahaan dagang Sentosa. Nah, ini penjualannya 9.250.000. Kemudian ada pendapatan bunga 150.000, potongan pembelian 250.000, dan retur pembelian 300.000. Nah, jadi kita akan memindahkan saldo yang ada di kredit ini ke jurnal penutup menjadi di debit. Ini kan di kredit semuanya ada 5 ya, sama sisa laba rugi, tapi ini tidak ditutup. Kita akan menutup akun yang 4 ini. Maka tampilan jurnal penutupnya seperti ini. Penjualan, kemudian pendapatan bunga, potongan pembelian, dan retur pembelian yang posisinya di kredit kita pindahkan di debit agar saldonya 0. Di kreditnya itu ikhtisar laba rugi. 9.950.000 ini dari mana? Dari penjumlahan semua yang ada di debit ini jumlahkan dengan posisinya di kredit di ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban. Untuk menutup akun beban yaitu dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun pembelian, potongan penjualan, retur penjualan, dan beban-beban perusahaan. Tampilkan dulu kertas kerjanya. Untuk pembelian perusahaan dagang Sentosa yaitu 3.250.000. Kemudian retur penjualan 400.000, potongan penjualan 62.000. Nah, ini beban-bebannya ada beban angkut pembelian 300.000, beban iklan 100.000, beban gaji 1.890.000, beban sewa 391.000, beban asuransi 240.000, dan beban penyusutan gedung 500.000. Nah, ini semua kan posisinya ada di debit. Untuk membuat jurnal penutup, karena saldo ini harus dinolkan, maka pindah posisi menjadi posisi di kredit. Maka jurnal penutupnya seperti ini. Nah, ini yang posisi di debit, satu jurnal penutup itu posisinya ada di posisi kredit untuk dinolkan saldonya. Kemudian di debitnya ikhtisar laba rugi. Ini dari mana hasilnya? Yang 7 juta ini. Ini hasil dari penjumlahan semua yang ada di kredit. Yang ketiga, menutup akun prive, yaitu dengan mendebit modal dan mengkredit prive. Kita tampilkan dahulu kertas kerjanya. Nah, pada kertas kerja periode Sentosa, privenya itu adalah 100.000 posisinya di debit. Kita mau ngambil dari neraca saldo disesuaikan boleh, mengambil dari kolom neraca juga boleh ya. Nah, berarti privenya kan posisinya di debit 100.000 saat jurnal penutup. Karena kita akan mengenalkan, maka prive ini pindah posisi menjadi di kredit. Nah, ini tampilan jurnal penutupnya. Yang ketiga, menutup akun prive, mendebit modal 100.000 dan mengkredit prive 100.000. Jadi angka ini yang diambil adalah saldo dari privenya 100.000. Yang keempat, menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, karena di PD Sentosa ini perusahaan mengalami laba, maka akan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Kenapa yang dimunculkan modal? Karena laba ini akan menambah modal, sedangkan jika perusahaan mengalami rugi akan mengurangi modal. Modal kan
saldo normalnya di kredit, ya, maka akan menambah modal. Kita lihat kertas kerjanya, perusahaan mengalami laba bersih 1.317.000. Maka jurnal penutupnya yaitu mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal 1.317.000. Kita munculkan modalnya senilai atau sejumlah laba yang diperoleh perusahaannya. Nah, setelah semua ditutup akun-akunnya, tahap yang terakhir yaitu dengan menjumlah saldo dari debit dan kredit. Nah, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Jika sudah dijumlah dan jumlahnya itu sama, maka jurnal penutup yang kita kerjakan sudah benar. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.